Halo Sobat Seeker, jumpa lagi bersama saya Are dan Kak Ojan dalam acara Biru, Bincang Karir Seru. Nah, Sobat Seeker, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar CV, yaitu kurikulum kita ya Kak ya. Iya, betul, Nah, Kak. nanti apa saja sih sebenarnya jenis-jenis CV, kemudian isi yang harus ada di dalam sebuah CV, dan tak lupa acara Biru ini tidak akan lengkap kalau tidak ada yang namanya tips-tips seperti itu ya Kak Ojan ya. Iya, Kak. Selengkapnya nanti akan dijelaskan oleh Kak Ojan. Nah, sebelum kita mulai ke pokok pembahasan pertama, Kak Ojan boleh dong sapa Sobat Seeker di luar sana terlebih dahulu. Ya, halo Sobat Seeker. Oke, terima kasih Kak Ojan. Oke, langsung ya Kak Ojan ya. CV, sebenarnya jenis-jenis CV itu ada berapa sih Kak yang biasa kita lihat di lamaran pekerjaan ini Kak? Ya. Oke, Kak Aris, seperti yang kita tahu, CV ataupun singkatannya kurikulum vitae ini kan merupakan daftar riwayat hidup, Kak Aris. Daftar riwayat hidup yang berisi mengenai informasi pribadi, entah itu latar belakang pendidikan kita, kemudian pengalaman kerja, skill, dan lain sebagainya yang diperuntukkan untuk melamar suatu pekerjaan, Kak Ari. Nah, pada umumnya ini ada 3 jenis CV, Kak Ari. Yang pertama ini adalah jenis CV kronologi. Jadi, Kronologi, secara kronologi. Jadi kan dalam CV ini kita kenal beberapa informasi yang ada di dalamnya. Nah, ini CV kronologi ini terbentuk dari susunan secara urutan gitu, Kak. Jadi secara urutan waktu seperti itu Kak ya? secara urutan waktu, dan biasanya CV ini biasa kita temui gitu. Jadi ada informasi pendidikan, kemudian pengalaman kerja, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian jenis CV yang kedua ini ada jenis CV fungsional, Kak. Seperti apa itu Kak fungsional? Jenis CV fungsional ini merupakan jenis CV yang memperlihatkan lebih kepada keunggulan yang dipunyai oleh pelamar nih. Jadi entah itu kemudian prestasinya ataupun kualifikasi, kemudian dan juga pencapaian-pencapaian yang telah diraih selama dalam seperti itu ya Kak seperti ya? itu, Kak. Oke. Dan ini ada CV kombinasi ini. Kombinasi ini antara CV kronologi dan juga CV fungsional yang dijadikan satu gitu. Jadi lebih lengkap seperti itu, Kak. Oke, seperti itu. Jadi untuk yang kombinasi ini ada Gabungan dari CV kronologi dan juga fungsional. fungsional. Ya. Oke, kemudian Kak, apa saja sih Kak yang harus Ya. ada di dalam sebuah CV Dalam itu? sebuah CV. Oke. Terdapat beberapa hal penting yang harus ada dalam sebuah CV ya, Kak Ray. Yang pertama ini adalah informasi pribadi dan juga kontak pribadi. Jadi seperti nama kita, kemudian alamat kita, dan juga informasi penting lainnya. Kemudian ini kita harus mengisi CV dengan mencantumkan ringkasan. Jadi dalam CV itu ada namanya ringkasan atau summary gitu ya. Jadi ringkasan ini merupakan suatu profil apa yang ingin orang lihat dari kita. Jadi Profil kita singkat seperti itu ya, profil Kak, ya. singkat kita cantumkan di situ. Kemudian di dalam CV ini juga ada riwayat pendidikan, Kak. Jadi riwayat pendidikan terbaru kita yang kita cantumkan untuk dalam CV ini ya, Kak ya. Kemudian ada juga kita bisa mencantumkan prestasi, Kak. Jadi Prestasi, jadi apakah selama bekerja ataupun selama bersekolah kita memiliki sebuah prestasi, kita bisa cantumkan itu di dalam CV kita. Tentu ini dapat menambah nilai jual kita di mata para HRD yang ingin merekrut kita seperti itu, Kak. Dan juga kita bisa mencantumkan pengalaman seperti magang, Kak. Jadi Internship ya. Oke. Jadi ini penting untuk apalagi untuk para fresh graduates ya yang ingin melamar kerja tetapi belum memiliki pengalaman kerja yang cukup. Ini menjadi nilai poin plus ya. Jadi nilai tambah bagi kita untuk melamar sebuah pekerjaan, karena dari situ kita akan dinilai sebagai orang yang aktif dalam melakukan mencari pengalaman, mencari ilmu gitu. Selain kita belum memiliki pengalaman seperti itu. Kemudian kita juga bisa menambahkan pengalaman volunteering, Kak. Jadi volunteering ataupun pengalaman kegiatan sosial sukarelawan itu bisa kita tambahkan ke dalam CV kita. Itu tentu akan menambah nilai daripada kualitas diri kita seperti itu, Kak. Karena perusahaan juga dapat melihat kita sebagai orang yang memiliki
jiwa sosial yang baik nih, jiwa sosial yang tinggi, dan itu bisa menjadi poin plus. Kemudian kita tak lupa juga perlu mencantumkan skill, Kak. Jadi keterampilan apa saja sih yang bisa kita lakukan dan kita miliki seperti itu. Itu bisa dicantumkan ketika kita nanti melamar suatu pekerjaan yang sesuai dengan bidang kita yang kita minati. Itu kita bisa cantumkan apakah itu hard skill maupun soft skill. Hard skill ini kan keahlian teknis, jadi lebih ke teknis. Semisal kita ingin melamar menjadi seorang desainer grafis seperti itu. Nah, kita bisa cantumkan keahlian mungkin editing ataupun videografi gitu ya, videografis dan lain sebagainya. Itu kita bisa cantumkan dalam hard skill seperti itu. Kemudian soft skill ini juga bisa kita cantumkan seperti keterampilan public speaking, kemudian keterampilan leadership, komunikasi dan lain sebagainya yang bisa kita cantumkan. Kemudian tak lupa juga kita bisa mencantumkan hobi, Kak Re. Hobi, Jadi, Kak. misal Kak Re hobinya apa nih? Saya biasanya sih suka Menyanyi? webtoon, nyanyi juga. Oke. Menyanyi ya. Oke, Misalnya menyanyi gitu, kita bisa cantumkan itu di CV kita seperti itu, Kak. Oke. Jadi cukup banyak ya Kak untuk isi dari sebuah CV itu. Kemudian nih Kak, untuk CV ini sebenarnya ada ketentuan berapa halaman enggak sih Kak? Kalau ketentuan tidak ada sih ya Kak ya. Cuman saya sarankan kalau kita buat CV itu tidak lebih dari 2 halaman Kak. Ya karena kan tentu pelamar ataupun orang yang melamar di suatu perusahaan kan pastinya banyak ya, dan para HRD ini yang menyeleksi CV ini kan tidak memiliki waktu yang banyak juga gitu, jadi terbatas. Jadi kita lebih tonjolkan poin-poin pentingnya saja dalam CV kita seperti itu Kak Ari. Oke. Jadi ini sudah masuk ke tips ya ternyata ya Kak ya. Tips. Oke, langsung Kak Ojan, kita sambung tips-tips berikutnya Kak. Nah, apa sih Kak tips-tips lanjutannya? Tadi kan sudah disebutkan bahwa cukup 2 halaman itu sudah sangat banyak. Kemudian tips berikutnya Kak Ojan. Oke, tips penting untuk membuat CV ya Kak Ari ya. Menurut saya ini kita harus membuat CV sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi maksudnya ketika kita melamar suatu pekerjaan di bidang tertentu, jadi CV kita harus sesuaikan dengan posisi yang dilamar. Dengan catatan kita harus inline dengan kemampuan dan juga bidang kita seperti itu Kak Ari. Jadi jangan terlalu kemudian menyantumkan hal-hal yang tidak penting, sekiranya tidak penting dicantumkan semua, itu jangan. Jadi lebih fokus kepada apa sih yang dibutuhkan oleh posisi pekerjaan seperti itu. Kemudian ini juga tips penting ya Kak Ari. Pada umumnya kita akan menemui CV dalam 2 jenis nih, CV berjenis kreatif CV dan juga ATS CV. Nah, apa itu gitu ya? Jadi kreatif CV ini merupakan CV kreatif yang diperuntukkan untuk melamar pekerjaan yang berhubungan dengan dunia kreatif Kak. Gitu. Jadi seperti tadi videografer, desainer grafis, fotografer dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya kita menggunakan CV tersebut ketika kita melamar pekerjaan pada bidang tersebut. Selain pekerjaan tersebut, saya sarankan untuk menggunakan CV ATS friendly Kak. Jadi CV ATS friendly, ATS ini kan merupakan applicant tracking system. Jadi merupakan suatu software yang digunakan oleh perusahaan dalam menyeleksi CV dari para pelamar. Jadi sudah bukan manual lagi Kak. Ini menggunakan mesin, menggunakan software, menggunakan program yang dari perusahaan tinggal memasukkan kata kunci apa sih yang diperlukan untuk menyaring ya, untuk mencari kandidat yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan seperti itu. Nah, untuk itu kita harus memiliki nih CV ATS gitu kan. Jadi CV ATS ini merupakan CV yang lebih menonjolkan poin-poin penting saja Kak. Jadi bukan kemudian CV yang ada desainnya, ada yang jadi desain nomor 2 ya, desain nomor 2 gitu. Yang penting isinya gitu. Jadi isinya, tampilannya apa sih yang ingin kita perlihatkan kepada para rekruter gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan juga gitu. Jadi lebih ke poin-poin pentingnya saja seperti itu. Nah, itu tadi Sobat Seeker penjelasan dari Kak Ojan mengenai CV. Ternyata ada 3 jenis CV, yaitu kronologi, fungsional, dan ada kombinasi keduanya. Kemudian isian CV, dalam sebuah CV ternyata bisa berisi sampai 7 poin subbab, mulai dari informasi pribadi, kontak personal,
kemudian ringkasan hingga mungkin hobi juga bisa dicantumkan seperti itu ya Kak. Dan tips-tipsnya tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Ojan. Kemudian Sobat Seeker jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa untuk ikuti pula akun-akun sosial media kami. Nah Sobat Seeker jangan lupa pula untuk mengunjungi situs website kami di www.seeker.id karena di sana juga terdapat informasi-informasi menarik, artikel, kemudian ada juga lowongan pekerjaan dan tips-tips karir tentu saja. Selain itu, Sobat Seeker yang berprofesi sebagai HRD atau mungkin dari direksi yang membutuhkan karyawan juga dapat memasangkan iklan lowongan pekerjaan di situs www.seeker.id. Selain itu, di situs www.seeker.id juga menyediakan layanan psikotes online. Jadi para HRD, kemudian direksi mungkin yang membutuhkan bantuan untuk melakukan seleksi psikotes bisa menghubungi kami di seeker.id. Kemudian untuk Sobat Seeker yang sedang membutuhkan pekerjaan di situs www.seeker.id juga terdapat banyak sekali informasi lowongan pekerjaan. Jadi tunggu apa lagi, registrasi di situs www.seeker.id, kemudian isi data diri dan lamar pekerjaan sesuai minat Sobat Seeker sekalian. Nah itu tadi bincang karir seru pada kesempatan kali ini. Nantikan kami di kesempatan berikutnya. Saya Are. Saya Ojan. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa.